Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini saya hadir bersama Anda semua untuk sharing seputar bagaimana bisnis ini berpengaruh terhadap diri saya, gitu ya. Sekarang di layar Anda kan yang Anda lihat profilnya, foto Hemans Kurniasari itu dengan percaya diri, ya. Bagi sebagian orang atau banyak orang itu cantik fotonya, gitu ya, kulitnya cerah gitu ya. Itulah Hemans yang sekarang, yang punya value yang tinggi. Kalau di next videonya, sorry, slide-nya di next, maka Anda akan melihat profil saya yang berbeda. Oke, next. Oke, sekarang di layar teman-teman nih ada foto saya, 3 foto saya. Teman-teman bisa nilai nggak? Saya yang dulu yang pakai kemeja kotak-kotak itu gimana sih kelihatannya? Sementara 2 foto berikutnya saya itu bagaimana? Saya sih udah banyak nanya ya sama teman-teman saya yang lain. Mereka tuh bilang, oh Hemans yang dulu itu kulitnya kusam gitu ya. Sementara Hemans yang sekarang kulitnya lebih cerah. Itu betul teman-teman. Berikutnya Hemans yang dulu itu senyum, tapi senyumnya kayak senyum stres ya. Itu betul sekali. Itu senyum stres itu. Itu bukan senyum bahagia ya. Tapi stres yang ditutupi oleh senyum. Stres karena waktu itu tahun 2012 gitu ya, masalah di diri saya tuh udah mulai nih gitu. Jadi berikutnya, jadi tahun 2012 waktu itu saya statusnya masih memiliki kehidupan yang amat sangat sulit. Mungkin yang akan saya sharing beberapa menit ke depan buat sebagian teman-teman itu dengernya nggak nyaman gitu ya. Saya mohon maaf sebelumnya karena tapi inilah kondisi sebetulnya. Jadi 2012 saya mengalami paket kehidupan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Jadi background keluarga saya itu berkecukupan. Kakak saya kuliah di Jerman dan sementara kakak saya lainnya itu minimal S2. Jadi saya pikir ya teman-teman, sepatutnya saya pun akan memiliki kehidupan yang sama dengan kakak-kakak saya ya. Tapi saya tuh tidak bisa menolak ketika akhirnya tuh Tuhan Allah memberikan paket yang berbeda buat saya. 2012 kondisi saya lagi hamil anak kedua, di situ saya baru tahu bahwa mantan suami saya memiliki hutang miliaran, teman-teman. Miliaran, bukan jutaan, bukan ratusan juta, ini nggak main-main, miliaran gitu ya. Tanpa sepengetahuan saya untuk memulai, untuk dia tuh berbisnis investasi, bodong gitu ya. Nah, jadi saya tuh dihadapkan oleh kondisi, saya dikejar banyak orang, kami kabur dari rumah orang tua ke daerah Depok, Jawa Barat ya. Berbekal duit 700.000, kami ngontrak sebuah rumah petak. Rumah petak itu ukurannya memanjang ke belakang, di depannya 3 meter, ke belakangnya tuh 6 meter gitu ya. Dah, rumahnya itu di pinggir rawa. Jadi disitulah saya memulai kehidupan baru sebagai orang yang dicari-cari gitu ya, alias buron gitu. Jadi kehidupannya sulit karena saya hanya bisa beli beras 1 liter. Saya makan Indomie itu, saya hanya bisa makan Indomie 1 bungkus buat bertiga dicampur nasi. Kalau mau lebih hemat lagi, saya modalnya Rp2.000, pergi ke warteg beli sayur, tahu dapatnya 3 potong, itulah makanan saya dan anak saya sama suami saya seharian. Untuk beli buah saya nggak sanggup, waktu itu saya hamil, jadi saya makan buah itu nunggu pohon kecapi tetangga saya yang jatuh. Jadi saya makannya buah kecapi yang jatuh. Atau enggak kalau saya punya duit 2.000, saya beli buah iris ke pasar 1.500, 500 ya buat pegangan. Sulit banget kehidupan saat itu, saya nggak bisa beli susu, saya nggak bisa kontrol kesehatan, anak sakit pun saya nggak bisa bawa berobat, walaupun berobatnya hanya kelas puskesmas, teman-teman. Kelas puskesmas ini biaya berobatnya 2.000 dan ongkosnya bolak-balik 4.000, saya nggak bisa. Saya cuma bisa kasih dia rebusan kunyit dan doa. Ternyata begini ya teman-teman, kalau suatu kehidupan nyakitin diri saya tuh bisa kuat, saya tuh bisa I'm fine, I'm tough gitu. Tapi kalau kehidupan itu menyakiti anak saya itu luar biasa rasanya gitu ya. Buat ibu ternyata ya, luar biasa gitu. Di situ saya merasa bodoh sekali saya. Kok bisa anak saya tuh tidak bisa menghidupi anak saya dengan layak gitu loh. Bahkan sekedar berobat aja nggak bisa gitu ya. Terus seperti itu, eh jadi perihnya menjadi ibu, ya seperti itulah kondisi tidak nyaman berikutnya. Saya menangis dan terus menangis, sering menangis bukan karena saya tuh tahu hidup saya lagi susah, lagi melarat, lagi kere.
Tapi saya juga menyakiti orang-orang di sekitar saya. Jadi saya nggak bisa kontrol kehamilan. Itu buat saya menyakiti anak saya gitu. Nggak bisa beli buah, nggak bisa beli susu, nggak bisa ini itu yang terkait kehamilan, itu menyakiti, itu perih sekali rasanya. Jadi seperti itu, duit 700.000 saya bawa kabur, beli kasur ukuran single, taruhnya di lantai. Disitulah tempat tidur saya dan anak saya, gitu. Banyak nyamuk, kami beli kelambu. Sesusah itu, sesusah itu, sesulit itu. Dari background keluarga yang tidak pernah terbayangkan akan sampai di situ aja. Belum berhenti di situ penderitaan saya, teman-teman. Badai lain berikutnya datang. Jadi waktu itu saya jualan di Facebook, dan waktu saya kabur itu ada orang yang woro-woro ke inboxin ya, 800 kontak saya di Facebook. Dia woro-woro, siapa yang bisa menginformasikan pasangan suami istri ini akan diberikan hadiah. Pukulan berat buat saya, karena mencoreng nama saya, karena saya seumur-umur tuh nggak pernah punya utang, teman-teman. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai kerja, kalau orang butuh duit larinya ke Hemen. Jadi nggak mungkin Hemen ini punya utang. Walaupun begitu tetap tercoreng nama baik saya, dan toko saya tutup. Online shop saya tutup karena siapa yang percaya lagi sama Heman Kurniasari? Gitu ya, dibombardir woro-woro seperti itu. Jadi bisnis online saya berhenti, pemasukan saya nggak ada, suami tidak bekerja, saya tidak bekerja. Saya hanya hidup dari sisa duit aja gitu. Nah, jadi seperti itu tamparan berat buat saya. Jadi udah kabur, hidup susah, putus komunikasi dengan keluarga, bikin saya tuh stres luar biasa, sehingga saya tuh sempat kepikiran untuk bunuh diri, teman-teman. Iya, teman-teman nggak salah dengar. Saya sempat beberapa kali kepikiran untuk bunuh diri. Berikut membunuh anak saya. Karena saya merasa nggak sanggup menanggung semua beban itu. Dan egonya saya lagi, itu bukan karena gue gitu loh. Itu bukan salah gue tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Gitu. Jadi saya tuh di Depok waktu itu ya, saya tuh udah warawiri keluar rumah, saya nggak pakai kerudung, pakai celana pendek, pakai baju lengan pendek, karena stres dan mencari cara metode buat bunuh diri itu yang enak bagaimana gitu. Tapi semua godaan setan itu bisa saya tepis, bukan karena saya takut mati, bukan juga karena takut sama dosanya, tapi saya tuh kepikirannya begini, teman-teman. Saya suatu hari tuh berpikir begini di pinggir rawa itu ya, kalau saya mati sendiri nih, anak-anak saya akan mengenang saya seperti ini. Ayah dulu pergi ninggalin kami hidup susah, mama bunuh diri, terus anak saya akan diurus bergantian oleh saudara-saudara saya, oleh orang tua saya gitu. Terus saya berpikir, coba Hemen, kalau kondisinya kamu rubah, bisa nggak sih kondisi begini masih bisa berubah? Oh ya mungkin bisa. Terus saya tuh kepikiran, kalau anak saya bisa berkata negatif seperti itu, berarti anak saya juga bisa berkata positif dong tentang saya. Contoh nih, oh iya benar, dulu kami hidup susah, ayah meninggalkan kami, tapi mama berjuang sekuat tenaganya buat bisa bangkit dan menyekolahkan kami. Mama tuh mandiri, mama tuh bekerja keras, luar biasa, mama tuh hebat, luar biasa, mama tuh panutan kami. Saya berpikir, bisa nggak Hemen kalau anak-anakmu ngomong kayak gitu? Oh, bisa, itu titik cerah saya, teman-teman. Jadi, legasi. Apa yang pengen saya tinggalkan ke anak-anak saya, juga ke keluarga saya. Kesan apa yang mau saya tinggalkan, itu yang saya garis bawahi gitu ya. Jadi saya mau legasi saya adalah yang hebat. Saya mau anak saya bangga. Walaupun nanti saya meninggal gitu ya, tapi anak saya bangga, saudara saya bangga, orang tua saya tuh bangga gitu. Jadi di situ saya berpikir, kondisi yang buruk seperti ini bisa saya rubah. Bisa saya rubah. Saya sudah dewasa, umur 30-an, saya sehat, apapun background saya, tapi saya bisa berubah. Kalau Allah kasih paket ini ke saya, berarti saya mampu, gitu. Jadi saya berpikir ya, gimana caranya. Terus seperti itu, itulah titik pencerahan awal. Saya ingin meninggalkan kesan yang luar biasa ke anak-anak dan ke keluarga.
Tapi belum berhenti, saya tidak langsung bangkit saat itu. Kondisi itu masih diperparah lagi. Akhirnya suami saya saat itu meninggalkan kami bertiga. Saya, dua anak saya. Titik balik saya bertambah ketika mami saya berhasil menemukan kami. Saya bilang berhasil menemukan, teman-teman, karena mami saya nggak tahu saya tinggal di mana, cuma dia pernah lihat saya turun dari angkot di situ. Jadi habis subuh dia dari Jakarta Priuk itu dia diantar drivernya, terus dia minta turunin di sini habis subuh. Dia jalan di daerah Depok Jawa Barat itu, keluar masuk gang dan dia salawatan enggak berhenti. Dia bertanya sama Allah, ya Allah tunjukin anak saya di mana, ya Allah tunjukin anak saya mana. Dia nggak nanya sama orang karena dia nggak mau saya malu. Dia tanya sama Allah. Terus ketemunya adalah di pas azan asar, saya ingat betul. Pas azan asar, dia ketok-ketok pintu. Saya buka, saya kayak mau pingsan rasanya. Ngelihat mami saya di depan pintu kontrakan saya di pinggir rawa di Depok itu. Mami tahu itu rumah isinya saya. Cuma dari jemuran, teman-teman. Dari jemuran baju yang saya jemur di teras. Itu baju anak saya. Ketemu loh anaknya. Di situ saya merasa, ya Allah, malu sekali saya. Sama orang tua saya bikin susah kayak gitu. Sedih sekali saya. Bikin orang tua saya susah seperti itu. Jahat sekali saya. Hanya tetap mementingkan ego. Akhirnya, saya nurut sama ibu saya. Saya dijemput pulang, dan saya yang tadinya sudah mendapat pencerahan, kayak langsung, boom, harus berubah. Nggak bisa kayak gini terus. Nggak bisa kayak gini terus. Saya nggak sanggup kalau umpamanya yang meninggal bukan saya duluan, tapi ibu saya duluan. Dengan menangkap pesan, anakku kasihan banget kondisinya seperti itu. Maaf ya teman-teman ya, kalau saya nangis emang kalau menyangkut orang tua, beginilah gitu. Jadi di Jakarta berikutnya saya berpikir, saya harus bangun. Saya punya ijazah S1, kalau saya pakai lagi buat melamar pekerjaan, itu butuh waktu dan butuh biaya. Sementara saya tidak punya biaya dan saya tidak berani, juga nggak punya nyali, juga malu buat minta ke saudara-saudara saya gitu ya. Saya nggak berani, saya malu sekali. Saya lebih berpikir, kamu harus bisa bangkit dengan kedua kakimu sendiri, Heman. Berikutnya terus saya berpikir, wah jadi saya nggak bisa nih mencari penghasilan lewat jalur melamar pekerjaan, nggak bisa. Nah, karena anak saya yang kedua sudah lahir, waktu itu lahir pun juga tragis teman-teman, karena saya tidak bisa membayar. Di bidan itu saya lahiran, saya nggak bisa membayar. Jadi saya tuh disandera sama bidan, nggak boleh keluar. Karena suami saya menjanjikan bayar, tapi nggak kunjung bayar. Jadi saya disandera sama bidan di Depok, karena saya nggak bisa bayar lahiran. Dan yang membebaskan saya adalah ibu saya. Dengan dia ngambil duit di Jakarta, luar biasa sekali. Berikutnya, saya berpikir, ijazah nggak bisa lagi dipakai. Sementara saya harus ngurusin dua anak saya. Gimana caranya, Heman? Gimana caranya? Ya berarti saya harus mencari penghasilan lewat handphone. Gitu kan, gampangnya. Selintas lalu saya lihat iklan glukogen, segala macam produk-produk momen. Langsung saya tanyakan teman saya yang posting glukogen ini. Mbak, ini apa? MLM ya? Iya, saya menjauh. Kenapa saya menjauh? Karena terus terang saya anti sama MLM. Saya anti sama dunia marketing. Saya anti dunia pemasaran. Bagi saya itu, mana ada sih orang yang istilahnya punya duit dari situ gitu ya. Terus kayaknya semua orang modus deh kalau dari situ. Tapi saya lihat kok dia dapat duit terus saya tanya kayak gini, Mbak, waktu itu saya tanya gini, dua pertanyaan saya yang selalu saya tanyakan ke teman saya ini. Satu adalah, Mbak, saya suruh modal berapa kali? Dia bilang sekali. Dia bilang beneran nih, gue modalnya sekali doang. Saya bilang kayak gitu kan. Iya sekali doang. Saya suruh belanjanya sekali doang. Iya, belanjanya sekali doang. Karena yang saya tahu, kalau MLM itu kan harus terus-terusan belanja. Ya kan? Oh gitu, ya oke. Yang kedua pertanyaan saya adalah, Mbak, lu ngomong bisnis lu bagus, bonusnya harian. Gue lihat dong, bonusnya masuk ke rekening lu nggak? Gitu saya bilang. Dia ditunjukin ya mutasi rekening Bank Mandirinya, dan di situ ada tulisannya tuh bonus PT Momen Global Internasional sekian, tanggal sekian gitu. Saya di situ kayak gini, beneran lo duitnya masuk, jadi kerja hari ini besok dibayar gitu kan ya. Saya kesimpulannya teman-teman,
saya nggak akan dibikin makin susah hidupnya. Saya nggak akan dibikin makin kere hidupnya. Saya nggak akan dibikin semakin sulit hidupnya. Yang ada saya dibikin buat ayo cepet berduit. Itu kesimpulan yang saya tangkap waktu itu. Saya nggak disuruh belanja, saya dapat kerja hari ini besok dibayar. Saya butuh uang segar, saya butuh uang cepat, saya butuh uang instan yang tidak meninggalkan anak-anak saya. Seperti itu. Jadi seperti itulah awal saya pertemuan dengan bisnis moment. Pun joinnya tidak mudah prosesnya, bukan karena saya langsung bisa join gitu aja. Jadi waktu itu saya punya saldo hanya 800.000 dan itu adalah uang haram untuk disentuh alias uang dari darurat. Kalau ibu-ibu kan punya ya uang darurat, nah itu uang darurat saya. Jaga-jaga kalau anak saya sakit sebenarnya. 800.000 ini buat saya join sebenarnya. Waktu itu saya mau joinnya satu toko aja. Tapi dia bilang, teman saya bilang, nanti kamu nyesel kalau satu toko. Soalnya saya satu toko dan saya nyesel. Seperti itu. Tadi Mbak Rati Boy udah bilang ya. Terus akhirnya saya memutuskan, oke. Saya join 3 toko. 3 toko, duitnya 800.000. Bagaimana caranya hemat? Caranya adalah, waktu itu saya kepikiran, saya punya cincin nikah ya. Ya sudah saya gadaikan saja. Enteng aja. Toh nanti akan balik modal lagi. Saya percaya akan balik modal. Karena itu tadi prinsipnya saya dikasih duitnya harian dan saya tidak disuruh belanja terus. Selesai urusan. Sesimpel itu aja. Ada hal-hal yang bisa kita pikirkan simpel, ada hal-hal yang harus kita pikirkan panjang-panjang. Untuk kayak gini simpel aja deh teman-teman. Saya akhirnya joinnya 3 toko dan saya langsung kerjain bisnisnya gitu ya. Jadi kesimpulannya bisnis ini tidak akan tambah bikin susah hidup saya dan tidak akan dibikin kere ya. Terus udah gitu saya tuh jadi kepikiran gini, saya tuh melihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang yang berbeda. Yang semulanya saya tuh nggak suka sama MLM, nggak suka sama bisnis jaringan gitu ya. Jadi oh iya, itu tuh ada kok duitnya gitu. Jadi selalulah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Setelah bergabung, saya langsung mengerjakan bisnisnya dengan serius karena kebutuhan butuh duit itu tadi dan bisa mewujudkan banyak sekali impian saya dan keluarga saya. Dari wisata naik kapal pesiar bisa di next ride-nya Mbak di Asia bersama dengan 2 anak saya, ibu, itu mami saya, kami naik kapal pesiar ini impian gila menjadi nyata ya. Sama itu kakak saya, adik saya, terus saya juga bisa mewujudkan keinginan mami saya buat renovasi total atau bangun rumah yang lebih besar, yang lebih nyaman untuknya, yang rumahnya kalau di Google Maps yang before after tuh ada gitu ya. Terus next udah gitu saya juga memiliki nama yang lebih baik, percaya diri yang lebih baik, mindset yang lebih baik, nilai atau value atas diri yang jauh lebih baik ketimbang saya tahun 2012. Saya bisa membahagiakan mami saya, ngajak jalan-jalan dia kemanapun ke luar negeri yang dia mau gitu ya. Saya bisa membahagiakan keluarga, membahagiakan diri sendiri, merubah dari zero to hero versi saya dengan cara membuka mindset tentang peluang bisnis yang sebelumnya saya tidak suka atau saya anti, yaitu bisnis multi level marketing. Jadi teman-teman, inilah kesimpulannya saya from zero to hero dikarenakan saya segera ini saya umroh bersama keluarga. Oh ya, ada yang lupa saya bilang. Jadi dari bisnis ini 3 miliar jadinya apa Mbak Heman? Jadinya satu, tadi umroh bersama sekeluarga, saya 2 anak, mami, adik dan kakak, wisata ke mana aja mami mau ya. Terus naik kapal pesiar itu di Asia, berenam kami. Terus saya bisa beli anak saya yang kecil saya beliin apartemen di Jakarta Timur, anak yang besar saya beliin rumah di Jakarta Timur dan anak saya yang lain juga punya rumah. Jadi saya punya 3 rumah, 1 apartemen, dan membangun ulang rumah ini, rumah mami saya yang saya bangun. Jadi gini teman-teman, saya tidak menyesali paket kehidupan saya, sama sekali tidak saya sesali. Kalau itu yang saya dapatkan, berarti Tuhan bilang saya itu mampu. Sekarang tinggal Anda, apakah paket kehidupan teman-teman yang sekarang teman-teman alami ini bisa menjadi alasan buat teman-teman menjadi lebih besar, menjadi lebih hebat, menjadi lebih luar biasa lewat bisnis ini. Saya sudah membuktikan, jujur, bergabung di Bisnis Moment adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya. Saya tidak menyesali paket kehidupan saya, tapi saya berpikir bahwa ini adalah mungkin doa orang tua saya.
doa saudara saya, doa anak saya, bagaimana caranya biar mamah bisa survive, biar masalah-masalah saya bisa terselesaikan. Sekarang saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Malam ini Anda melihat suatu peluang bisnis, ya, peluang bisnis sudah di depan Anda semuanya. Kalau bisnis ini bisa merubah diri saya sangat yakin sekali bahwa bisnis ini juga bisa merubah diri Anda kalau Anda serius mengerjakan bisnis ini. Gitu. Mungkin acara malam ini adalah doa, jawaban dari semua doa Anda selama ini. Dari jawaban atas doa-doa teman-teman, orang tua teman-teman, anak-anak teman-teman semuanya, pasangan selama ini, bagaimana caranya bisa survive di tengah pandemi, kondisi yang sekarang, mungkin malam ini jawabannya, mungkin lewat acara malam ini jawabannya, gitu. Saya dulu melihatnya seperti itu. Mungkin ini jawaban buat saya. Walaupun dari hal yang sebelumnya saya tidak punya kemampuan atas itu. Walaupun sebelumnya saya tidak punya pengetahuan atas itu. Tapi ayo, saya mau berubah dan saya mau belajar. Itu aja sih modal saya, teman-teman. Jadi, segera ambil peluangnya, kerjakan bisnisnya. Kalau ini berhasil di saya juga percaya ini akan berhasil di Anda. Terima kasih, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.